Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Video kita kali ini akan membahas bagaimana cara mudah menyusun laporan best practice. Sebelum kita bahas satu persatu, mari kita pahami bersama sistematika best practice mulai dari lembar judul sampai dengan daftar lampiran tidak akan saya bahas. Nanti akan saya bahas satu persatu bagian inti saja, mulai dari bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, jenis kegiatan, dan manfaat kegiatan. Di bab 2 nanti saya juga akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan, mulai dari tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan itu, bahan materinya apa, dan seterusnya hingga sampai simpulan dan saran. Baik Bapak Ibu, sebelum menulis best practice, hal yang harus disiapkan terlebih dahulu, yang pertama foto-foto kegiatan kita. Yang kedua RPP, yang ketiga bahan ajar atau materinya apa, kemudian LKS-nya seperti apa, baik LKS individu maupun LKS kelompok, kemudian kisi-kisi soal pilihan ganda dan uraian, yang keenam kartu soal atau soal salah satu saja, kemudian kunci jawaban dan pedoman persekoran. Yang terakhir yang harus disiapkan adalah lembar observasi proses pembelajaran. Kalau ketujuh hal ini sudah siap semuanya, insya Allah untuk membuat laporan best practice sangat mudah. Bapak Ibu, ini contoh judulnya, laporan best practice penerapan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran tematik yang berorientasi pada HOTS. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Untuk membuat latar belakang, buatlah catatan hal-hal yang terkait dengan latar belakang judul best practice tadi. Contoh, yang pertama, penulis meyakini bahwa buku siswa dan buku guru K13 sudah sesuai. Namun, penulis mengalami beberapa kesulitan dalam menyampaikan materi dan tugas-tugasnya. Kemudian penulis masih berfokus pada pengetahuan kognitif saja. Selain itu, penulis hampir tidak pernah melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Dampaknya, suasana pembelajaran di kelas kaku, anak-anak tampak tidak ceria. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa, diperoleh informasi bahwa siswa malas mengikuti pelajaran. Yang kedua, sebagian siswa mengaku jenuh dengan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, siswa harus dibekali keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada HOTS adalah model pembelajaran titik-titik. Apa yang akan Ibu sampaikan, misalnya sesuai dengan judul tadi, dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, mudah bukan? Setelah Bapak Ibu menulis latar belakang, hal-hal penting terkait latar belakang, jabarkan menjadi satu halaman cukup. Ini dideskripsikan menjadi satu halaman. Mudah kan? Berikutnya, sekarang B. Jenis kegiatan. Cukup ditulis kalimat ini. Jenis kegiatan yang dilaporkan adalah kegiatan pembelajaran tematik di kelas berapa, untuk pasangan KD mata pelajaran apa dan apa. Misalnya mata kelas 4, mata pelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Bagian C, manfaat kegiatan, juga cukup ditulis.
Manfaat penulisan best practice ini adalah meningkatkan kompetensi siswa dalam titik-titik apa yang Ibu kehendaki. Misalnya pembelajaran tematik yang berorientasi pada HOTS. Selesai bab 1, sekarang kita masuk di bab 2, pelaksanaan kegiatan. Yang kita jabarkan nanti ada tujuan dan sasaran dan bahan atau materi kegiatan. Tujuan penulisan best practice adalah untuk mendeskripsikan hal-hal yang dilakukan penulis dalam menerapkan titik-titik. Misalnya pembelajaran tematik yang berorientasi HOTS. Udah kan? Yang kedua, sasaran pelaksanaan best practice ini adalah siswa kelas berapa tadi, semester berapa, di SD mana, sebanyak berapa. Bagian B, materi atau bahannya. Bahan yang digunakan dalam best practice ini adalah materi kelas berapa untuk tema titik-titik, misalnya temanya peduli lingkungan, yang merupakan pembelajaran tematik gabungan KD muatan pelajaran titik-titik dan titik-titik. Setelah itu baru kita uraikan berikut bahan materi kegiatannya. Materi muatan pelajaran IPS. Untuk KD-nya berapa? KD 3 dan KD 4. Kemudian pasangannya IPS apa? Bahasa Indonesia. KD 3-nya apa? KD 4-nya apa? Udah kan? Nah, sekarang setelah itu baru masuk di C, metode atau cara melaksanakan kegiatan. Di sini kurang lebih ada 4 halaman yang harus kita tulis. Nah, tapi nggak usah khawatir, cukup mudah. Cukup ditulis cara yang digunakan dalam pelaksanaan best practice ini menerapkan titik-titik pembelajaran tematik yang berorientasi pada HOTS dengan model pembelajaran discovery learning. Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan best practice yang telah dilakukan penulis. Langkah-langkahnya apa? Kita lihat ya. Langkah-langkahnya dimulai dari pemetaan KD, kemudian analisis target kompetensi, perumusan IPK, pemilihan model pembelajarannya apa, terakhir merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model pembelajarannya. Tadi modelnya discovery learning. Baik Bapak Ibu, kita uraikan satu persatu mulai dari pemetaan KD. Pemetaan KD itu dilakukan untuk menentukan pasangan KD yang dapat diterapkan dalam pembelajaran tematik. Jadi pasangan KD mana ini yang mau kita gunakan? Berdasarkan hasil telaah KD yang ada di kelas 4, misalnya penulis memilih tema apa. Kemudian untuk pembelajaran pasangan KD, apa dan IPA dan IPS atau IPS dan bahasa Indonesia. Muatan pelajarannya apa? KD 3 apa? KD 4-nya apa? Muatan pelajaran IPS. Dengan pasangan KD 3 apa dan 4 apa untuk muatan pelajaran IPA di kelas 4 semester titik-titik. Misalnya ini KD 3.2 dan 4.2 muatan pelajaran IPS. Ini KD 3.5 dan 4.5 untuk muatan pelajaran IPA di kelas 4 semester 1. Misalnya. Yang kedua tadi setelah pemetaan KD, analisis target kompetensi. Nah, di sini untuk discovery learning itu ada beberapa aspek yang harus dikembangkan. Ini wajib ditulis, ini 5 hal aspek perkembangan PPK, literasi, transfer knowledge. Transfer knowledge itu kegiatan pembelajaran yang menggambarkan tingkat knowledge, pengetahuan dari C4 sampai C6. Dari menganalisis sampai mencipta. Kemudian critical thinking dan creativity, yaitu kegiatan pembelajaran yang menggambarkan critical thinking dan creativity. Yang terakhir problem solving, kegiatan pembelajaran yang menggambarkan problem solving. Aspek perkembangan ini ditulis saja seperti ini.
Nah, kegiatan pembelajarannya menyesuaikan dengan model yang Bapak Ibu gunakan. Ini contoh. PPK misalnya kegiatan pembelajarannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme atau cinta tanah air. Literasinya apa kegiatannya? Melihat video, siswa mengamati gambar, membaca atau apa. Transfer ke knowledge-nya apa? Guru memutar video, siswa membuat daftar pertanyaan tentang video yang dilihat. Critical thinking dan kreativitinya apa? Siswa berdiskusi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dibuat tadi. Terakhir, problem solving-nya apa? Menyajikan laporan hasil wawancara dan memberi tanggapan menggunakan bahasa dan santun. Atau menyajikan laporan hasil diskusi tentang video. Nah, Bapak Ibu, setelah menganalisis target kompetensi ini dari PPK sampai ke problem solving, yang ketiga adalah merumuskan indikator pencapaiannya. Muatan pelajaran IPS, KD-nya tadi berapa, ditulis kembali di sini, lalu dijabarkan indikator-indikatornya. Baik indikator penunjang, indikator inti, atau indikator pengembangan. Begitu juga pasangan muatan pelajaran yang kemudian yang keempat, merumuskan kegiatan pembelajaran model discovery learning. Setelah merumuskan indikator, yang keempat, rencana pembelajaran discovery learning. Nah, Bapak Ibu harus di sini harus ditulis sesuai dengan sintak model pembelajaran yang kita gunakan. Discovery learning sintaknya ini ada 6. Tentu kalau model pembelajaran yang lain misalnya inquiry atau problem solving itu tentu mempunyai sintak sendiri. Ini contoh sintaknya. Dari pemberian rangsangan, kemudian memberikan pernyataan, mengumpulkan data, pengolahan data, pembuktian sampai ke kesimpulan. Kita uraikan kira-kira kegiatan guru nanti apa, kegiatan siswanya apa. Contoh, ketika guru memutar video, ini memberi rangsangan, siswa mengamati video. Pernyataan, memberi kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan. Siswa dengan cara mengajukan pertanyaan. Pengumpulan datanya apa? Guru memberi kesempatan pada siswa untuk mengumpulkan informasi. Tentu siswanya mencari informasi dengan membaca atau mencari di internet. Bagaimana pengolahan datanya? Guru nanti membimbing, siswa merancang laporannya. Pembuktinya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep. Siswa menyajikan laporan. Yang terakhir kesimpulannya, bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan. Nah, ini terakhir siswa juga membuat kesimpulan bersama guru. Yang keempat, pemilihan metode pembelajaran. Metode yang dipilih tentu tadi discovery learning. Tinggal nulis saja. Yang kelima, merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran. Nah, tinggal tulis rencana kegiatan pembelajaran yang dikembangkan discovery learning. Yang terakhir, menyusun perangkat pembelajaran. Ditulis lagi nih, kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, LKS, instrumen. Nah, RPP disusun dengan mengintegrasikan kegiatan, jangan lupa ya, literasi, PPK, dan kecakapan abad 21. RPP-nya terlampir. Kecakapan abad 21 apa ya? 4C itu tadi. 4C. Bab 2 sudah selesai, sekarang ke bab 3 hasil kegiatan. Bapak Ibu, hasil yang dilaporkan ini sebelumnya buat catatan terkait analisis target kompetensi terlebih dahulu. Analisis target kompetensi tadi, saya ingatkan kembali, ini ada PPK, literasi, knowledge, critical thinking, problem solving. Ini target kita. Nah, ini kita uraikan. Yang terkait dengan PPK, siswa aktif bertanya, merespon pertanyaan guru. Model yang dipilih mengharuskan siswa aktif. Kemampuan siswa melakukan target knowledge meningkat.
Literasinya, siswa membaca, meringkas, mendiskusikan, dan seterusnya. Critical thinking-nya apa? Kemudian yang tidak kalah pentingnya, perbandingan pembelajaran sebelum menerapkan discovery learning dan pembelajaran sebelumnya. Dan pembelajaran discovery learning. Dibandingkan. Bandingkan pembelajaran sebelumnya siswa tidak bersemangat. Dengan model pembelajaran titik-titik, misalnya discovery learning, siswa menjadi lebih bersemangat. Ini juga perlu kita uraikan dalam laporan. Terakhir, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah meningkat dibanding dengan pembelajaran sebelumnya. Cukup mudah Bapak Ibu ya untuk membuat laporan kegiatannya. Jadi tetap kembali menengok pada target kompetensi. PTK, literasi, transfer knowledge, critical thinking, creativity, dan problem solving. Bapak Ibu, berikutnya masalah yang dihadapi. Buat catatan terlebih dahulu. Catatannya misalnya, siswa belum terbiasa belajar dengan model titik-titik, discovery learning, jabarkan menjadi satu paragraf. Kompetensi guru untuk menggunakan media kurang memadai. Jabarkan lagi satu paragraf. Yang ketiga, C, cara mengatasi masalah yang ada di B ini juga buat catatan terlebih dahulu. Misalnya, siswa belum terbiasa belajar dengan model discovery learning. Solusinya, guru sering memberi penjelasan dengan tujuan siswa lebih memahami apa yang harus dilakukan. Nah, hasil yang dicapai ini juga harus ditulis. Misalnya, siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua, kompetensi guru. Masalah yang kedua, kompetensi guru untuk membuat video kurang memadai. Solusinya, mengunduh video di YouTube. Nah, hasil yang dicapai apa? Literasi, baca tulis, siswa dapat meningkat. Jadi B dan C saling keterkaitan. Masalah yang ada di B, cara mengatasinya ada di C. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa? Rekomendasinya apa? Tentu Bapak Ibu bisa menuliskan sendiri. Nah, kelampiran. Ini contoh foto kegiatan yang harus Bapak Ibu persiapkan. Mulai foto kegiatan pendahuluan berdoa, kemudian kegiatan literasinya, melihat video, transfer knowledge-nya, membuat daftar pertanyaan tentang video yang dilihat, kritikalnya anak-anak diskusi, kemudian anak-anak memahami, anak-anak mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kemudian anak menanggapi presentasi temannya, ini critical thinking dan creativity. Anak mengerjakan tugas individu. Terakhir adalah pemberian reward bagi siswa yang berani menyampaikan diskusi pertama kali. Nah, ini contoh-contoh foto kegiatan secara menyeluruh dari kegiatan awal sampai kegiatan terakhir yang harus Bapak Ibu siapkan. Selain itu, tadi RPP, bahan ajar, LK, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bagaimana format pengamatannya. Ketika Bapak Ibu praktek pembelajaran, ada pengamat tentunya bisa minta bantuan kepala sekolah atau pengawas atau teman sejawatnya. Ini formatnya. Nama gurunya siapa, mapelnya apa, kelas berapa. Ini tinggal menyentangi, memotivasi peserta didik dalam memulai pembelajaran sampai kegiatan inti, kegiatan penutup sudah selesai. Kelebihannya apa, menurut pengamat, kekurangannya apa, ini yang harus kita laporkan di bab 3. Terakhir, tanggal berapa pengamatnya siapa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti tutorial cara mudah membuat laporan best practice kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.